Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat, Ustaz Agus. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz gimana Gimana? kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana keluarga antum sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Insya Allah Ustaz, malam ini nggak ada moderator ya, jadi langsung sama saya aja Ustaz ya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Mau di style ini dulu Ustaz, boleh YouTube Kadi? Ya, seperti biasa. Boleh, siap Ustaz. Lo masuk, Gus. Nah, nah, ada kendala. Sudah Ustaz? Ya, Sudah Ustaz ya? belum ada.
Gak ada suaranya, Gus. Gak ada suaranya. Bentar saja. Gimana? Dari suara Ustaz? Gak ada. Nah, Berbagai macam problematika umat dan bangsa yang kompleks dalam seluruh urusan kehidupan menjadikan para dai umat Islam memberikan perhatian untuk hadir membersamai elemen umat, ormas-ormas Islam dan elemen bangsa lainnya dalam rangka memberikan solusi jalan keluar terhadap berbagai macam problematika umat dan bangsa itu. Maka pada tanggal 1 Jumadil Ula tahun 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juli tahun 2002 Masehi, bertempat di Jakarta, didirikanlah Ormas Islam yang bernama Ikatan Dai Indonesia, yang disingkat dengan IKADI atau dalam bahasa Arabnya Rabitatud Du'at Al-Indonesiyin. IKADI hadir sebagai wahana para dai, dan dai di sini kita memaknai semua orang, semua elemen yang memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, dan bersama umat Islam lainnya untuk kerja bersama menghadirkan berbagai macam solusi terhadap problematika umat dan bangsa melalui dakwah wasati, dakwah yang moderat, yang lurus, yang rahmatan lil alamin di segala bidang. Visi IKADI adalah menjadi ormas perekat umat dan bangsa melalui dakwah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Dan kemudian IKADI memiliki misi menumbuh kembangkan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memiliki wawasan keumatan, kebangsaan, dan semangat untuk berdakwah rahmatan lil alamin, dan juga hadir untuk menawarkan berbagai macam solusi dalam seluruh bidang kehidupan. Maka di dalam IKADI kita memiliki berbagai macam bidang
ada bidang organisasi, bidang keumatan, ada bidang ekonomi, ada bidang penelitian, kajian, juga ada bidang humas yang menjembatani hubungan antara IKADI dengan ormas dan elemen bangsa lainnya. Juga ada bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan Ikatan Dai Indonesia terus dapat inayah, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mampu bekerja dalam rangka membangun kebaikan umat dan bangsa, khususnya mewujudkan visi IKADI menjadi berkat umat dan bangsa melalui dakwah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usmoluddin, diamanahi sebagai Ketua Yayasan Bunyan Auladiyah Cemerlang. Yayasan ini sejatinya adalah amanah dari Allahyarham Bunda Jauharah Bawazir yang pada tahun 1995 mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, di mana beliau melakukan penelitian pendidikan interventif dan menemukan pola pendidikan yang hal itu diharapkan menjadi di antara pola-pola pendidikan terbaik untuk bangsa ini, yang beliau sebut dengan model sistem pendidikan Bunyan. Penelitian-penelitian itu yang menjadi dasar Sekolah Bunyan Indonesia didirikan. Begitu juga Pondok Pesantren Bunyan Indonesia didirikan. Alhamdulillah wa syukrulillah,
tidak terasa dari mulai penelitian, kemudian penerapan dan pengembangan konsep pendidikan bunian terus dilakukan. Semoga yayasan ini terus maju, tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi kepada bangsa ini sehingga lahir generasi cerdas beradab yang faham dan mengerti betul agama Islam, siap mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga siap menebar rahmat Islam bagi semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Bunian Indonesia lahir dari satu motivasi, berkeinginan untuk bagaimana perubahan demi perubahan ke arah lebih baik, khususnya untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Terlebih bahwa bangsa kita ini atau di negara kita ini mayoritas adalah Muslim, maka kami tidak ragu bahwa yang mendasari, yang menguatkan nilai-nilai dalam pendidikan Sekolah Bunian Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, semenjak 2011 memulai kami mendirikan satu sekolah yang berbasis pesantren atau pondok pesantren, di mana hal ini untuk memudahkan dan menguatkan kami bahwa sekolah atau pesantren bukan hanya transformasi knowledge atau keilmuan saja, karena lebih dari itu adalah kami yakin bahwa yang akan merubah peradaban, yang akan menguatkan nilai-nilai kemuliaan manusia itu adalah karakter manusia itu sendiri. Dengan visi kami adalah menghadirkan generasi cerdas beradab. Hal ini kemudian menjadikan sekolah Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, bisa dimulai ya kajiannya ya. Tafadhol. Ya, insyaallah waktu sudah menunjukkan pukul 20.00. Insyaallah kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan limpahannya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan kajian Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan yang patut kita contoh, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah Islam sampai pada saat ini. Insyaallah kajian rutin malam Jumat, serial dakwah para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hikmah dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Insyaallah pemateri kita Kiai Haji Usmauluddin MA sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Sebelum memasuki kajian yang akan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan tilawah. Insyaallah tilawah kali ini akan disampaikan oleh Ananda Abdullah Yusuf Azam dari Ponpes Bunian Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liwanzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada akhina Abdullah Yusuf Azam yang telah membacakan tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan bisa menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Insyaallah saya akan serahkan sepenuhnya kepada moderator yang insyaallah pada malam hari ini ada Ustadz Muhammad Sinagarogi MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Gimana Ustadz kabarnya, sehat? Alhamdulillah bikhair, sehat. Sadagus, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz. Ya, Ustadz bisa langsung. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Bisa langsung Ustadz ya. Baik. Oke, Taib jazakallahu khair Ustaz Agus Gunawan. Baik Bapak Ibu para asatidz yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Jamaah kajian IKADI secara online yang insya Allah di serial dakwah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, baik itu secara sehat jasmani, nikmatnya ukhuwah, nikmatnya merasakan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bahkan kita bisa menghirup nafas yang begitu segar, begitu bebas, dan menikmati keindahan kita berkumpul bersama keluarga-keluarga kita tercinta insya Allah. Dan tentunya sebelum kita memasuki ke agenda yang insya Allah berikan rahmat di dalamnya, Bapak Ibu sekalian para asatidz, mari kita sejenak doakan wabil khusus kepada saudara-saudari kita yang insya Allah sampai dengan detik ini Allah berikan ujian yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada kita sekalian. Dan insya Allah ketika mereka hendak dipanggil Allah, maka insya Allah mereka termasuk ke dalam pahala jihad insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan, serta kemenangan kepada saudara-saudari kita yang sedang berjuang di negeri Palestina, yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Karena satu hal Bapak Ibu sekalian, tentu Palestina adalah negeri yang Allah muliakan, negeri para Abul Anbiya, negeri di mana para nabi dan rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul-Rasulnya yang lainnya itu mengalami sejarah peradaban Islam. Dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan kemenangan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tentu pada hakikatnya dakwah itu seperti air yang mengalir, yang senantiasa menemukan halangan dan rintangannya, bukan hanya terus mengalir dari atas hingga ke bawah, namun menemukan bebatuan, menemukan dedaunan, ranting-ranting, dan lain sebagainya. Namun dakwah tentu sangat menyejukkan kalau kita bisa mengambil peran di dalamnya. Dan tentunya pada malam hari ini, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita akan menyimak kajian yang Masya Allah, yang sangat luar biasa daripada Nabiullah Shalih alaihi salam. Hikmah apa yang dapat kita ambil? Mengapa beliau bisa sampai berdakwah kepada kaum Tsamud? Mengapa tidak dengan kaum-kaum yang lainnya? Bahkan kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, gede-gede dalam generasinya pun demikian, kenapa tidak menghadirkan Bani Israel atau misalkan di kaum Nabi Nuh alaihissalam? Tentu ini adalah cara terbaik Allah yang Allah sajikan kepada Nabi Shalih alaihi salam. Dan tentunya tidak cukup dan tidak puas hanya dengan membaca, tentu akan lebih hikmat dan lebih berfaedah kalau kita mendengar langsung atau menyimak langsung taujih yang insya Allah yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Uus Mauludin MA. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir, Bapak Ibu sekalian, para asatidz di malam hari ini. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ragi sehat? Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Kaifahalukum wa antum? Khairan, alhamdulillah. Sehat, walafiat, penuh semangat. Alhamdulillah, semangat. Harus semangat Ustaz, insyaallah. Harus semangat. Demi dakwah dan demi perjuangan Islam. Ya. Dan tentunya kita sebagai generasi estafet perjuangan dari para Nabi dan Rasul insyaallah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ini sangat hangat dan sangat luar biasa. Kenapa harus bisa menghadirkan bukan hanya kita hafal nama-nama Nabi dan Rasul, dan tentunya hikmah ini yang harus kita dapat sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan tentunya kita hadir di sini, mari luruskan niat lillahi ta'ala, dan tentunya semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya insyaallah. Baik, langsung kita simak Bapak Ibu apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Kiai kita, Pak Ustadz Uus, yang insya Allah mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan secara lugas bagaimana tentang perjalanan dan hikmah di balik dakwah Nabi Shalih alaihi salam dengan kaum Tsamudnya, hingga kaum Tsamud itu insya Allah tentu akan mungkin sebagian akan terajak atau mungkin sebagian yang lain akan jauh daripada nilai-nilai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kami serahkan kepada Ustadz Uus Mauludin untuk bisa menyampaikan hikmah tentang dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Tafadhol Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Amin amin insyaallah Ustaz, insyaallah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka
min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berlimpahnya nikmat kepada kita, kita semakin sadar bahwa satu hari kenikmatan ini akan dimohonkan pertanggungjawaban oleh Allah dari kita semuanya. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka dalam kondisi sangat terbatas. Akan tetapi iman, Islam, dan semangat perjuangan justru sangat kokoh ada di lubuk hati, bahkan dalam darah dan daging mereka. Semakin mereka diuji, semakin kokoh keimanannya, semakin menghunjam ketakwaannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sehat, kenikmatan, keamanan, kesuburan yang berlimpah ini, semoga semuanya akan mengingatkan diri kita semuanya agar kita semua senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siap melaksanakannya, sami'na wa ata'na. Kita siap mendakwahkan risalahnya, ballighu anni walau ayah, dan kita siap mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa kita untuk tegaknya al-Islam. Maka saya ingin mengajak kepada semuanya, mari berdakwah hingga kita mati, dan mati dalam dakwah. Dakwah adalah perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, maka mari kita jadikan sebagai fasilitas kita semuanya untuk melakukan dakwah Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru bumi, bukan hanya dinikmati oleh diri kita dan keluarga kita. Ikhwani azakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di malam Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu. Allah bukakan pintu-pintu hikmah. Walaupun hanya beberapa ayat, saya akan sajikan di depan antum semuanya, akan tetapi semoga ayat-ayat itu memberikan banyak ilmu, banyak hikmah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan mirroring and modeling. Kita bisa bercermin pada dakwah yang telah dilakukan oleh Nabiullah Salih alaihi salam, sehingga kita pun bisa mengambil model dalam dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Saleh alaihi salam, dan bahkan nanti saya akan tunjukkan banyak simpul-simpul kata di dalam Al-Quran, wabil khusus yang ada terjadi pada zaman Nabi Saleh alaihi salam, dan hal itu sangat mirip dengan apa yang terjadi pada zaman kita hari ini. Inilah pentingnya kita melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, wabil khusus yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Ikhwani azakumullah, saya berharap semoga majlis ini menjadi majlis yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ampunan, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Siapapun yang sedang sakit kemudian mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sakitnya sebagai kafarat dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sedang kita kaji sebagai penyemangat dalam dakwah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku sekalian,
jika kita perhatikan ya, Nabi Saleh itu dari mana secara nasab Nabi Saleh, maka kita akan mendapatkan persamaan dengan Nabi Hud alaihissalam, yaitu bersambung pada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Samud adalah saudara dari Jadis, keduanya adalah anak dari Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Dan Nabi Saleh itu adalah anak dari Ubaid bin Masikh bin Ubaid bin Hajir bin Thamud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi kalau dikatakan wa Thamud alladhi ajabu sakhra bil wad atau Thamud al-ula, itu umatnya Nabi Hud alaihissalam, dan yang Samud yang kedua adalah umatnya Nabi Saleh. Itu jika dilakukan periode ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Nabi Hud dan Nabi Saleh sebenarnya masih ada kaitan. Jika diukur dari Nabi Hud ke Nabi Saleh ada sekitar 7 keturunan. Artinya apa? Ketika Nabi Hud alaihissalam mendakwahi kaumnya, kaum Ad, jaraknya kepada kaum Saleh atau kepada nanti bangsa Samud itu sekitar 7 generasi. Ini menunjukkan bahwa ketika generasi dari generasi ya, mereka tidak lagi melakukan dakwah secara serius, memang dari generasi ke generasi itu akan terjadi degradasi banyak hal, baik degradasi akidah, degradasi ibadah, degradasi akhlak, budaya dan adat istiadat, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum, kepada umat demi umat, Allah Subhanahu wa taala utus mereka para nabi dan para rasul. Dan Nabi Hud dan juga Nabi Saleh digolongkan oleh para ulama nabi-nabi yang diutus dari kalangan Arab, atau disebut dengan Aribah, orang-orang Arab zaman dahulu sekali, karena memang mereka ada di sekitar Hijaz ataupun yang ada dekat dengan Hijaz, diantaranya adalah negeri Yaman. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat peta dan peninggalan-peninggalan kaum Samud sampai hari ini ya, yang disebut dengan Madain Saleh. Madain itu terambil dari kata mudun atau Madinah. Madinatun mudunun atau Madain itu artinya kota sebenarnya. Madain Saleh itu kota Nabi Saleh. Di sini letaknya ya. Jika di sini Makkah, kemudian Madinah, kemudian ada Tabuk, maka lanjut lagi dari ke daerah ke atas, kita akan mendapatkan Madain Saleh. Kurang lebih gambaran para arkeolog dan para ahli sejarah menunjukkan bahwa bangunan-bangunan ini ya, kita bisa lihat gunung-gunung batu ya menjadi bangunan-bangunan yang sangat indah, menjadi istana-istana. Walaupun nanti kita mendapatkan banyak penjelasan para ulama antara kaum Ad dengan kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dengan kaumnya Nabi Saleh, secara postur tubuh yaitu mereka berbeda. Kalau kaum Nabi Hud ya, kaum Ad, mereka postur tubuhnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Tapi kalau kaum Samud itu biasa-biasa saja. Nah, nanti di dalam Al-Quran banyak ditunjukkan bahwa ketersambungan antara kaum Samud dengan kaum Ad atau umatnya Nabi Saleh dengan umatnya Nabi Hud itu sangat kuat kaitannya, hubungannya. Akan tetapi hal yang sangat membedakan adalah dari postur tubuh. Ya, kalau kaum Ad besar-besar, tinggi-tinggi. Ya, kalau kaum Samud mereka biasa seperti kita. Akan tetapi kehebatan mereka pun Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan yang hampir sama kepada bangsa Ad, yaitu mereka menjadikan gunung-gunung batu itu menjadi istana-istana dan lembah-lembah menjadi tempat-tempat pemukiman mereka. Kurang lebih ini gambaran
peta dan peninggalan-peninggalan mereka ya. Baik, saya akan menunjukkan beberapa hal yang sangat penting ya. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya mengingatkan kita semuanya dengan ayat ini, ayat 6 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wal layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Di dalam bahasa Arab itu melihat itu banyak kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu ada nazara, ada ro'a, ada basara ya. Tapi satu dengan yang lainnya dalam bahasa Indonesia walaupun diartikan melihat memiliki makna-makna khusus. Ya, contoh begini. Basara itu melihat, tapi melihatnya lebih pada hati. Ya. Kalau nazara melihat, tapi melihatnya lebih pada menggunakan mata yang ada di kepala kita. Kalau ro'a itu melihat juga, tapi ro'a itu biasanya melihat sesuatu yang kita tidak alami, ya. Melihat dalam mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak berdialog anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu kata-katanya inni ara fil manam. Ra'a. Nah, alam tara, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat satu kejadian yang kejadian itu bukan pada masa kita, tapi kejadian itu real ada pada zaman dahulu. Ya, maka proses ro'ah di sini ya bisa kita melibatkan banyak hal ya untuk mengcapture sebuah kejadian yang real terjadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, akan tetapi seakan-akan peristiwa itu sudah tidak ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata alam tara yang akar katanya dari ro'a yara. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak melakukan observasi? Apakah engkau tidak melakukan sebuah penelitian sehingga kita merasakan betul ya bahwa kejadian itu real ada dan bagaimana jika kejadian itu terjadi pada diri kita. Nah, itu seakan-akan makna alam tara itu seperti itu. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apa yang Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu orang-orang Iram. Dzatil imad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah terjadi bangunan-bangunan tinggi itu di negeri manapun. Jadi kalau kita hari ini melihat bangunan-bangunan yang tinggi ya, bahkan bangunan yang tertinggi di dunia itu Burj Khalifa ya, itu menurut peradaban manusia itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bangunan-bangunan tinggi pun pernah terjadi pada bangsa-bangsa sebelum kita. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan orang-orang Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Ya. Dan ini kesamaannya apa? Kesamaan antara orang-orang Ad dan orang-orang Thamud, mereka menjadikan gunung-gunung batu menjadi tempat tinggal mereka. Ini di antara kesamaannya. Itu menunjukkan apa? Pertama, kuatnya tenaga mereka. Ya. Yang kedua adalah mereka bangsa yang sangat kreatif. Jadi nilai seninya sangat tinggi. Bagaimana memahat gunung-gunung batu itu membutuhkan
kekuatan dan daya seni yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kuat dan mereka orang-orang hebat, orang-orang pintar. Ya. Kemudian ada beberapa surat yang saya ingin sajikan pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79, kemudian surat Hud ayat 61 sampai 89, kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 142 sampai 159, kemudian surat An-Naml ayat 45 sampai 53. Saya tidak akan bacakan semua, tapi saya akan tunjukkan hal-hal yang sangat unik ya, yang kita bisa melihat secara global bagaimana kaum Tsamud dan bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihissalam, kemudian bagaimana respon dari kaum Tsamud itu. Ya. Surat-surat ini, ayat-ayat ini satu dengan yang lainnya saling melengkapi ya. Dan inilah yang menjadi kekhasan yang disebut dengan qasas atau kisah ya. Beda antara kisah dengan sejarah. Beda kisah dengan sirah. Beda kisah dengan yang lain-lainnya. Apa perbedaannya? Di antara perbedaannya adalah dalam gaya penyajian. Di dalam Al-Quran tentu saja tidak ada tahun berapa, gitu ya, tanggal berapa, hari apa, karena memang kisah. Beda dengan tarikh. Kalau tarikh itu sangat kental dengan penanggalan. Sejarah runut sekali kalau sejarah. Ya, kalau sirah day to day, dia bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus dari awal sampai akhir. Tapi kalau kisah, substansi dari sebuah kisah itu bukan penanggalan, bukan runut kisah, ya, kemudian bukan asal usul dari awal sampai akhir, bukan. Akan tetapi substansi dari sebuah cerita, kemudian pelajaran-pelajaran berharga yang ada di dalam kisah tersebut apa? Ya, tentu dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya, masih banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan Nabi Saleh alaihissalam. Izinkan saya untuk menyampaikan itu dengan segala kedhaifan, kelemahan saya. Semoga ayat-ayat ini menjadi gambaran utuh bagi kita bagaimana perjuangan para Nabiullah alaihissalam, mobil khusus Nabi Saleh alaihissalam. Bagaimana respon umatnya ya terhadap Nabi Saleh alaihissalam, dan apa yang menjadi risalah Nabi Saleh alaihissalam, kemudian apa akibat dari penentangan terhadap dakwah para nabi dan para rasul, wabil khusus penentangan kaum Tsamud terhadap dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Tsamud akhahum salihah. Wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud, akhahum, saudara mereka, salihah, yaitu Nabi Saleh. Ini menunjukkan bahwa Nabi Saleh itu bukan siapa-siapa, ya, tapi Nabi Saleh itu memang asli orang Tsamud. Sehingga ini bisa menjadi sebuah pelajaran, ya, bahwa para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum sejatinya lahir dari kaum itu sendiri. Masyarakat tersebut faham betul siapa Nabi Saleh alaihissalam, sehingga ketika mereka dengan pengetahuannya kepada Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian mereka menolak, ini satu hal yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal baik kesolehannya, ya, budi pekerti yang luhur, kemudian mengajarkan sesuatu, ya, kemudian mereka tolak sesuatu itu. Ya, bagaimana mungkin mereka menolaknya? Kan mereka mengetahui orangnya baik. Kemudian ajaran yang disampaikan kepada mereka adalah baik. Kemudian mereka juga diingatkan tentang akibat dari penolakan terhadap dakwah mereka. Kemudian mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai orang baik? Bagaimana mungkin mereka menolak ajaran yang baik? Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai akibat dari sebuah dosa dan kekafiran, bahkan pelecehan terhadap para nabi dan para rasul? Nah, ini saya ingin menunjukkan di situ, akhahum salihah. Nabi Saleh itu bukan orang lain, ya.
Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini dakwah para nabi. Ya. Hikmah dakwah para nabi, seluruh para nabi dan para rasul, semuanya risalahnya sama. Apa itu? Ya qaum, wahai kaumku, wahai umatku, wahai bro and sister, ya, teman-temanku sekalian, u'budullah, sembahlah oleh kalian semuanya Allah, malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya ilah, kalian tidak punya Tuhan ghairuhu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul yang harus mengingatkan kita semuanya bahwa kita pun yang menjadi prioritas dalam dakwah ini adalah ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan teman-teman, saudara-saudara kita, ingatkan orang-orang kampung kita, ingatkan semua orang tentang apa? La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dimintakan segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak dijadikan Tuhan bagi kita semuanya dan bagi seluruh umat manusia. Kemudian, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Nah, ini dakwah selain sifatnya ya doktrin, dakwah juga harus argumentatif. Ini di antara hikmah para dai dan para rasul. Jadi bukan hanya katanya, ya. Itu sifatnya tiada ilah kecuali Allah, itu doktrin. Tapi doktrin itu harus dibangun dengan argumentasi yang jelas, ya. Maka qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Kejelasan-kejelasan, bukti-bukti nyata telah datang dari Tuhan kalian semuanya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nah, di antaranya ya, di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh Nabiullah Salih alaihissalam adalah unta yang sangat besar, ya. Itu nanti banyak diceritakan oleh para ulama tafsir, untanya sangat besar, kemudian minumnya sangat banyak, ya, kemudian memberikan susu yang sangat banyak sampai seluruh warga kampung itu mendapatkan susu yang tidak habis dari unta itu, ya. Ini sangat luar biasa. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan dia makan minum di buminya Allah, ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Jangan macam-macam dengan unta ini, ya, karena ini adalah untanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wazkur idz ja'alakum khulafa. Nah, ini. Dakwah harus dengan argumentasi yang jelas. Setelah itu, ini pelajaran yang sangat penting juga bagi para dai. Kita sebagai para dai, kita sebagai para orang tua, kita sebagai guru harus mengingatkan wazkuru idz ja'alakum khulafa, mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada keluarga kita, pada murid-murid kita, pada semua orang yang bersama kita, bahkan pada seluruh penduduk negeri ini. Ya. Ini di antara pelajaran yang sangat penting. Nabi Salih alaihissalam mengingatkan wazkuru ij'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ingatlah kalian semuanya telah dijadikan oleh Allah khulafa. Khulafa itu apa? Para khalifah-khalifah. Ya. Khalifah-khalifah itu para pemimpin-pemimpin. Jadi kalau ada orang yang menolak kata khalifah atau kata khilafah, ini sebenarnya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak pernah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kata khalifah atau khulafa itu langsung kosakatanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan yang harus kita luruskan, makna khalifah hari ini adalah khalifah menurut kelompok tertentu dan harus dari kelompok tertentu. Kenapa? Karena khalifah itu adalah menjadi pemimpin umat Islam seluruhnya. Saya ingin tegaskan kepada Anda, jika ada yang menolak khalifah, khalifah itu gambarannya begini. Orang Nasrani punya satu pemimpin untuk seluruh dunia, ngurusin seluruh orang Kristen. Siapa namanya? Paus Benediktus. Kenapa orang-orang Kristen boleh punya
satu pemimpin untuk seluruh dunia, kenapa orang Islam tidak boleh? Orang Yahudi punya rahib yang paling disegani di seluruh dunia, orang-orang Yahudi. Kenapa boleh mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi kenapa orang Islam tidak boleh? Ya, kalau khulafa di sini untuk mengingatkan bahwa dari generasi ke generasi orang-orang Ad, ya, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Tsamud diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Ya, wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kalian semuanya di tempat yang sangat subur. Memang tempatnya orang Tsamud itu sangat subur dan sangat aman. Kenapa? Karena semua tempat-tempatnya itu dikelilingi dengan gunung-gunung batu. Jadi tempatnya dikelilingi gunung batu, kemudian lembah-lembahnya itu lembah-lembah yang subur, sehingga ketika akan dijadikan perkotaan atau tempat-tempat tinggal bagi mereka itu sangat aman. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Nah, iya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka, menjadikan tattakhiduna min suhuliha qusura, dengan sangat mudah ya tempat-tempat tinggal mereka yang dikelilingi oleh batu-batu itu menjadi kusur, tempat-tempat megah ya. Gunung batu itu menjadi rumah-rumah bagi mereka. Wa tanhituna minal jibali buyuta tuh. Fazkuru ala Allah, ingatkan dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi bukan nikmat Allah yang sedikit, tapi rasa syukur kita kepada nikmat Allah yang itu yang sedikit. Bukan nikmat Allah yang sedikit kepada kaum Tsamud, akan tetapi kaum Tsamud rasa syukurnya yang sangat sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Nabi Saleh, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ya, nanti kerusakan di bumi itu apa? Jika dakwah Nabi Nuh jika dakwah Nabi Saleh alaihissalam ya, yaitu tauhid, maka ketika seseorang musyrik, ketika seseorang kafir, ya, ketika seseorang memusuhi para nabi dan para rasul, ketika seseorang menolak risalah para nabi dan para rasul, sejatinya itulah kerusakan yang pertama. Karena kerusakan yang paling berbahaya pada peradaban manusia, bahkan pada diri seseorang, yaitu ketika tauhidnya tergadai. Sudah tumbuh benih-benih kekafiran dan kemusyrikan pada dirinya, itu sudah menunjukkan kerusakan pada batin diri seseorang. Jika dirinya sudah rusak, maka negerinya pun akan rusak. Ini kesimpulan ringan yang bisa saya tunjukkan. Sekali lagi saya ulang, jika dirinya sudah mulai rusak, maka negerinya pun akan mulai rusak. Ya, silahkan nanti lihat lebih dalam lagi bagaimana perbincangan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama. Ya, ketika dilarang untuk merusak, mereka merasa dirinya kami tidak merusak, ya, tapi kami membangun negeri ini. Jadi logikanya itu sudah terbalik. Ya. Kemudian qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Qala al-mala'. Al-mala' kemarin kita tunjukkan ya. Karena ini al-mala' ini akan selalu ada dalam setiap fragmen para nabi dan para rasul. Yang dimaksud dengan al-mala' itu apa? Al-mala' itu para penguasa. Al-mala' itu tokoh-tokoh masyarakat. Al-mala' itu orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat. Hari ini biasa disebut dengan buzzer, hari ini disebut dengan influencer. Banyak kosakata yang mungkin kita bisa padankan dengan kata-kata al-mala. Yang jelas al-mala itu, ya, al-mala itu orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam sebuah masyarakat. Dan nanti ya sangat unik, ya. Sangat unik pada zaman Nabi Saleh, siapa al-mala itu langsung disebutkan hitungannya. Nanti insya Allah saya akan tunjukkan. Kemudian, lilladzina studaifu liman amana minhum. Berkatalah para pembesar-pembesar, berkatalah para pemuka-pemuka, berkatalah orang-orang yang memiliki pengaruh-pengaruh besar, min qaumihi, dari kaumnya maksudnya kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, lilladzina studaifu, kepada mereka orang-orang yang lemah. Lemah itu masyarakat grassroots lah kalau bahasa sekarang.
ya masyarakat ya yang tidak punya kekuatan, ya. Ini bisa menunjukkan di antara hikmah dakwahnya. Ini saya langsung secara otomatis menunjukkan hikmah-hikmah dakwah para nabi dan para rasul. Ya, saya khawatir terlewati. Dakwah para nabi dan para rasul itu ke seluruh level masyarakat. Jadi dalam dakwah tidak boleh Anda mengkhususkan, oh saya mah dakwahnya kepada para pejabat. Ketahuilah, bukan itu dakwah para nabi dan para rasul. Ya, dan berbahaya, hati-hati. Saya ingatkan kepada seluruh murid-murid saya di seluruh dunia, ya. Jangan sampai dakwah itu menjadi ngamen di atas mimbar. Kenapa saya katakan ngamen di atas mimbar? Karena Anda berdakwah sejatinya mengharapkan amplop. Kemudian jika ada masyarakat yang memanggil Anda beralasan, oh mohon maaf jadwal saya sudah penuh. Padahal masih kosong. Anda tahu kalau Anda dakwah ke masyarakat itu nggak ada amplopnya, nggak ada bayarannya. Paling juga dengan terima kasih ya Ustadz. Gitu doang. Ingat, dakwah itu harus dinikmati oleh banyak orang. Bahkan para nabi dan para rasul, dakwahnya kepada orang-orang yang terlihat lemah. Ya, artinya apa? Kita harus lebih bersemangat dakwah kepada grassroots, kepada orang-orang bawah. Dan saya juga mengingatkan kepada Anda wahai para pejabat, kepada Anda wahai para orang kaya, ya, melihat para ustadz, melihat para alim ulama, melihat para kiai, jangan dengan mata yang merendahkan. Ya, karena biasanya Anda sebagai pejabat, Anda sebagai orang kaya kemudian melihat ulama, alah ustadznya kampungan. Hati-hati. Hati-hati dengan sikap itu. Kenapa? Karena Anda kalau seperti itu bisa masuk pada al-mala. Ya. Jadi lilladzina stud'ifu menunjukkan bahwa dakwah masuk ke seluruh sendi-sendi masyarakat. Jadi struktur masyarakat dari level bawah sampai level atas itu masuk. Bahkan para nabi dan para rasul mereka senantiasa bersama orang-orang yang lemah, masyarakat awam, cintai, sayangi mereka karena mereka adalah termasuk orang-orang yang paling berhak mendapatkan dakwah ini. Ya. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Nah, ini nih. Pola jawab masyarakat yang sudah tertarbiyah oleh dakwah. Ya. Para pemuka-pemuka itu bertanya, kalian tahu nggak? Soleh itu mursalun min rabbih, diutus oleh Tuhannya. Ini sarkasme ya, kelihatan bahasanya halus, tapi sebenarnya ini menyakitkan. Ya. Kenapa begitu? Karena sejatinya jika mereka beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam, maka pasti mereka pun akan beriman bersama orang-orang yang lemah. Para pemuka agama itu pasti beriman bersama masyarakat biasa. Tapi karena kesombongannya, ya, mereka melakukan istihza wa sukhriyah. Nih, istihza itu mengolok-olok, sukhriyah itu mengenyek. Ya. Nah, ini bagi kita, bagi para dai, sudah lupakan. Jika ada yang mengenyek, ya, ada yang mengolok-olok dakwah, itu biasa saja, nggak usah sakit hati. Jadi ustadz itu nggak boleh baperan, ya. Ustadz mutung. Jadi ustadz masa mutung? Nggak usah mutung, nggak usah baperan. Ya, kenapa? Ingat, kita itu hanya menyampaikan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, bahkan kita menyampaikan Islam. Bukan ingin mendapatkan sesuatu, ya, bukan ingin mendapatkan penilaian dari orang, bukan ingin mendapatkan pengikut yang banyak, bukan ingin mendapatkan apa, bukan. In ajriya illa 'ala Allah. Nanti disampaikan in ajriya illa 'ala Allah. Pahala itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menginginkan apapun dari manusia. Saya hanya diperintahkan untuk menyampaikan agama ini, untuk berdakwah saja. Ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan bagaimana sikap umat yang telah tertarbiyah oleh dakwah, ya, yang telah terdidik oleh para nabi dan para rasul.
Masya Allah, ini sangat indah sekali. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, kalau mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Tuh, lihat. Ya. Ini sangat unik sekali jawabannya. Yang ditanya tentang Nabi Saleh, tapi mereka menjawabnya dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Ini nanti sama dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Di surat Ali Imran ayat 79. Maka li basyarin, tidaklah layak bagi seseorang ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka kitab, al-hukma hukum, wan nubuwah dan kenabian, thumma yaqulu lin-nas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hambaku, jadilah kalian followersku, jadilah kalian fansku, jadilah kalian affiliate-affiliateku. Enggak begitu. Ya. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian semuanya generasi rabbani. Yang di sini kaumnya Nabi Saleh langsung menegaskan, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami, ya, sesungguhnya kami bima ursila, dengan apa yang telah diutus bihi dengannya, mu'minun, kami semuanya beriman. Langsung menuju pada ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Sebuah keberhasilan dakwah yang sangat luar biasa. Orang-orang lemah, orang-orang awam, orang-orang biasa, tapi cara berpikirnya mereka sangat maju sekali. Kenapa? Karena mereka bukan fanatik terhadap seseorang, akan tetapi mereka yakin betul dengan apa yang telah disampaikan oleh orang tersebut. Beda dengan al-mala. Al-mala itu melecehkan Nabi Saleh. Sehingga karena melecehkan Nabi Saleh, mereka pun tidak mau menerima ajarannya. Kalau lilladzina studaifu, mereka memahami ajarannya yang menjadikan mereka meyakini bahwa Saleh itu seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa ini. Hikmah-hikmah yang ada di dalam rangkaian ayat-ayat ini. Baik, kita lanjutkan ya. Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang istikbar. Istikbar itu sombong. Inna billadzi amantum bihi kafirun. Enggak, kami katanya dengan apa yang kalian percaya itu kami kafir. Kami tidak percaya. Fa'aqarun naqah. Ya, kemudian apa? Fa'aqarun naqah. Selanjutnya mereka menyembelih unta. Nah, di sini nih. Fa'aqarun naqah. Aqaru itu jamak. Walaupun Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Qasasul Anbiya menegaskan bahwa yang membunuh unta itu hanya 2 orang. Untanya dipanah dulu, kemudian ditebas lehernya. Ya. Kenapa di sini disebutkan fa'aqaru dengan jamak? Ternyata di antara hikmahnya adalah orang-orang yang membenci Nabi Saleh alaihissalam itu sebenarnya, ya, mereka tidak mau mendemonstrasikan kebenciannya. Kan mereka paham bahwa Nabi Saleh itu benar. Nabi Saleh itu keturunannya jelas gitu. Tapi pemantiknya itu hanya beberapa orang saja. Nah, nanti kita akan bahas ayatnya ya. Nah, sehingga di sini disebutkan fa'aqarun naqah, mereka menyembelih unta, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh 2 orang tadi ya, yang memanah dan menyembelihnya, walaupun yang melakukannya hanya 2 orang, akan tetapi perlakuan mereka disepakati oleh hampir semua orang yang ada di kampung itu, yang ada di kota itu. Maka Al-Qur'anul Karim menunjukkan fa'aqarun naqah. Ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Jangan diam ketika melihat kemungkaran terjadi. Ya, apapun yang Anda bisa lakukan, lakukan. Karena ketika Anda diam, tidak melakukan respon, tidak memberikan simpati dan tidak memberikan aksi untuk melarang kemungkaran, maka Anda sama
dengan orang-orang yang menyetujui kemungkaran itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Hari ini contoh, rakyat Palestina terus-menerus berpuluh tahun mereka dijajah, ditindas oleh orang-orang Israel, ya, sehingga kata saudara-saudara kita di Palestina, orang-orang Israel ini nggak ngerti kata-kata, tapi mereka mengertinya hanya dengan bahasa bom, ya, mereka hanya ngertinya dengan bahasa perang. Maka apa yang dilakukan? Perang sekalian. Tapi apa yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Israel? Seluruh dunia membantu mereka hari ini. Kemudian kita diam, ya. Jangankan memberikan rudal, jangankan memberikan senjata, kita memberikan sembako saja tidak mau. Bahkan kita tidak mau mendoakan, dan bahkan kita tidak mau memberikan penyadaran kepada kaum muslimin, pada saudara-saudara kita yang lain. Maka sejatinya kita sama membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Banyak para ulama mengatakan, tidak usah menjadi seorang muslim untuk mencintai Palestina. Cukup Anda menjadi manusia saja, maka Anda akan tercerahkan, dan Anda akan tersadarkan bahwa kekejaman Yahudi Israel laknatullah alaihim sudah diambang batasnya. Maka hanya satu cara yang harus kita lakukan, lawan. Imma kita menang, imma kita syahid. Itu yang menjadi sikap, ya, bagi kita semuanya ketika kita melihat kemungkaran. Kemudian wa'atau an amri rabbim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ini diperhatikan. Orang-orang kafir, ya, yang pertama tadi melecehkan, al-istihza. Kemudian apa? Menyombongkan diri. Yang ketiga apa? Menantang. Ya. Kalau tadi melecehkan tuh di sini nih. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Nah, itu pelecehan tuh. Kemudian qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ini kesombongan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ini menantang. Sudah mau melecehkan, menyombongkan diri, kemudian menantang. Ya, sok kalau benar, sok turunkan azab, gitu. I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau engkau benar seorang rasul, sok turunkan. Apa yang menjadi ancamanmu? Kan tadi itu disebutkan, jangan melukai, jangan menyakiti unta ini. Kalau mereka bukan melukai, bukan menyakiti, bahkan mereka menyembelih. Ya, itu kan sebagai pengkhianatan bangsa Samud kepada Nabi Saleh alaihi salam. Fa akhadathumur rajfah fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Karena mereka menantang, apa yang terjadi? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Ingat, seorang nabi dan rasul, bahkan kita para dai, tidak boleh mendoakan sebuah keburukan kecuali kita telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian jika turun azab, maka sejatinya azab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapapun yang menantang terhadap azab Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa manusia tidak punya kekuatan dan kehebatan apapun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan satu sisi lagi, agar kita semuanya orang-orang beriman selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasih. Cukup bagi kami Allah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya harta, kami tidak punya senjata, kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya jaringan-jaringan macam-macam. Akan tetapi cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina datang ke Indonesia. Banyak di antara mereka yang mengatakan begini, sampai saya malu mendengarkan ucapan mereka. Kami datang ke Palestina ini bukan untuk minta sumbangan. Kami datang ke Indonesia ini bukan untuk mengemis. Akan tetapi kami datang ke Indonesia karena Anda orang-orang Indonesia adalah saudara-saudara kami. Dan kita memiliki kesamaan. Apa itu? Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan Palestina adalah Ardul Anbiya, negerinya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu mereka datang ke sini
mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai Isra Mi'raj diperingati setiap tahun, akan tetapi kita tidak peduli terhadap nasib Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin dan tempat Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan nasihat kepada siapapun, bahkan kepada orang yang selalu menolak kita, bahkan membenci kita. Kenapa? Agar satu hari ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, "Hei Usmanuddin, kenapa tidak engkau dakwahi orang ini, kelompok ini, bangsa ini?" Maka saya bisa mengatakan, "Ya Allah, saya telah menyampaikan risalah ini kepada mereka. Ya Allah, saya sudah menasihati mereka. Imam mereka menjadi sadar, imam mereka tidak, itu bukan urusan saya lagi. Karena sejatinya urusan saya hanyalah menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul." Ini sama karakter para nabi dan para rasul seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam surat Hud ini, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud aqawm salih qala ya qaumi ibudu. Kemudian sudah ya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Ya, ini juga dakwahnya. Kalau tadi dakwah kepada tauhid, malakum min ilahin ghairuh di atas, kemudian dakwah selanjutnya adalah fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Mengajak orang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia pasti tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa selamat dari dosa dan salah. Maka apa yang harus dilakukan? Ajaklah untuk bertobat. Jadi tanamkan tauhid dan ajak untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribun mujib. Qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Nah, ini juga sama. Ayat ini untuk menunjukkan pelecehan mereka terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Hei Saleh, kamu ini sudah dikader oleh kita. Kamu ini diharapkan menjadi pelanjut-pelanjut kita. Itu kata umatnya yang musyrik itu, yang kafir itu, yang menyombongkan diri itu, ya. Dan ini juga bisa terjadi, ya. Hei, teman-teman sekalian, jika ada di antara antum yang sedang dikader oleh siapa? Oleh para politisi busuk, yang sedang dikader oleh para tukang dukun, ya, dikader oleh aliran-aliran sesat. Ingat, kebenaran itu bukan karena didukung oleh banyak orang, akan tetapi kebenaran itu standarnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Kok kamu jadi berbalik? Seharusnya kamu tidak boleh melarang kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Ingat, ini nenek moyang ini maksudnya adalah 7 generasi setelah Nabi Hud alaihissalam, ya. Karena sejatinya nenek moyang kita di ujungnya adalah Nabi Adam alaihissalam yang sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari generasi ke generasi, setan terus berjalan, setan terus bekerja, setan terus melakukan dakwah ila nari jahannam, dakwah untuk masuk ke neraka jahannam. Maka mayoritas mengartikan agama nenek moyang itu adalah agama musyrik. Padahal sejatinya agama nenek moyang kita adalah tauhid, ya. Wa innana lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Mereka tahu Nabi Saleh itu orang baik, tapi ketika mereka diajak untuk bertauhid, kok jadi ragu? Nah, ini nih anehnya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Hei kaumku, kalian kan tahu aku ini berada dalam penjelasan, ya, kejelasan kenabian dari Tuhanku. Wa atani minhu rahmah. Allah telah memberikan kepadaku rahmat. Fama yansuruni minallahi in asaitu. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh kita para dai itu apa? Bukan tidak didukung, ya, bukan. Tapi yang paling kita takutkan adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling saya takutkan bukan bom, yang paling saya takutkan bukan ancaman dibunuh, bukan. Yang paling kita takutkan adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita semuanya. Kemudian kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita takutkan. Astagfirullah. Fama tazidunani khaira takhsir.
Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kerugian demi kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa para guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya Rabb. Kemudian saya lanjutkan. Saya langsung fokus ke ayat yang saya kasih warna merah. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Ketika kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaum Tsamud telah melanggar perintah Allah dan telah melecehkan, telah menyombongkan diri dan menafikan, menolak semua ajakan-ajakan Nabi Saleh, bahkan mereka membunuh unta yang diperintahkan untuk dijaga, maka Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari. Ya. Nah, Nabi Saleh alaihi salam menegaskan ini kepada kaumnya, ya. Kemudian sikap kaumnya itu justru malah membohongkan. Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. 3 hari itu seperti apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi selama 3 hari itu adalah, nah ini nih, saya tunjukkan. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam itu, pertama, mulai dari hari Kamis, muka mereka menguning. Kan mereka begini, mereka mendapatkan berita dari Nabi Saleh alaihissalam, kalau mereka tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Saleh, maka mereka akan diazab. Kemudian kan mereka menantang, mana azabnya, mana azabnya. Kata Nabi Saleh, tunggu 3 hari. Nah, dalam 3 hari ini, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wajah mereka berubah-ubah. Hari Kamis, wajahnya menguning. Ya, karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunggu sampai sore. Setelah mereka sore, Allah bohong ternyata. Apa yang diomongkan oleh Saleh itu bohong. Besoknya, hari Jumatnya, muka mereka memerah. Kenapa? Karena mereka dikasih tahu lagi, tunggu 3 hari. Setelah sore, mereka juga mengatakan mana azab yang akan Allah turunkan itu. Nah, ketika hari Sabtu, wajah mereka menghitam. Karena diingatkan, thalathata ayyam, 3 hari. Nah, baru hari Ahadnya, Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Dengan apa siksanya? Pertama, suara yang sangat kencang dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala guncangkan tanah yang mereka tempati itu. Ya, kalau hari ini disebut dengan gempa bumi atau segala macam. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana gempa, ya, bagaimana kejadian-kejadian bencana yang terjadi itu sebenarnya erat kaitannya dengan tingkah laku kita sebagai manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan secara cepat pada ayat-ayat selanjutnya. Ya, ini komitmen Nabi Saleh alaihissalam, dan ini juga komitmen seluruh kita para dai. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya ila ala rabbil alamin. Kita dakwah itu tidak membutuhkan pujian, sanjungan, atau balasan dari orang dengan balasan materi. Kenapa? Kita sudah sangat yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam dalam ayat ini mengingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Apa itu? Aminin, ya, rasa aman. Kemudian fi jannatin wa uyun, jannat, kebun-kebunnya subur, wa uyun, mata air, wa zuru'in, dan tanaman-tanaman, wa nakhlin talmuha hadin. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kaum Tsamud itu pinter, ya. Bukan hanya sebatas kuat, kemudian ahli arsitektur, kemudian mereka juga ahli di bidang pertanian dan perkebunan, ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa atiun. Ini diingatkan nikmat itu. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan satu ayat yang sangat unik ini di surat An-Naml. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an ya'budullaha fa idzahum fariqain yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Ini dakwah Nabi Saleh alaihissalam, kemudian sikap mereka yang justru menginginkan segera untuk diazab. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam menegaskan, lah kenapa seperti itu? Kenapa mengharapkannya keburukan, bukan kebaikan? Udah kalian istighfar saja agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Nah, ini nih yang saya kasih warna merah. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Wa kana fil Madinah. Di kota itu, di kota Thamud, ya, tis'atu rahtin. Ada 9 rohtin. Ya, rohtin itu apa? Penguasa. Kalau zaman kita sekarang biasa disebut dengan 9 naga. Apakah cocok dengan itu atau tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menunjukkan bahwa ya, kata 9 penguasa, 9 naga, 9 ini, 9 itu segala macam, itu sebenarnya menjadi kata yang sangat dekat di telinga kaum muslimin. Jadi kalau dibahasakan dengan kita, ya, wa kana fil Madinah, di negeri itu ada 9 naga. Yufsiduna fil ard, yang melakukan perusakan, wala yuslihun, dan mereka tidak melakukan perbaikan. Dan memang yang dilakukan mereka itu kan semena-mena, seenaknya aja. Ya, kalau itu menguntungkan mereka, apapun yang terjadi, sebagaimana di Rempang, habisin aja. Tapi ingat, hei, para 9 naga, sehebat apapun Anda, seberkuasa apapun Anda, ya, jika Anda memang melakukan kerusakan di bumi, ya, melakukan kerusakan di negeri, di masyarakat, apa yang akan terjadi? Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. So, Anda silakanlah melakukan apapun. Wa makaru makron, wa makarna makron. Anda bikin makar, silakan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga punya rencana. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa, ya, bahwa mereka sedikit demi sedikit akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkan mereka dan semua pengikut-pengikut mereka ajma'in, semuanya tidak akan ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Tuh mereka, apa, rumah-rumah mereka menjadi kosong bima zalamu, dari kezaliman yang mereka lakukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'lamun wa anjayna alladziina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya apa yang terjadi pada mereka itu, ya, sebagai tanda agar kita mengetahui itu dan kita melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peramen ini, ya, sangat penting sekali untuk kita lihat bahwa pasti di satu daerah, di satu negara, pasti ada mereka sekelompok orang yang merasa dirinya paling hebat sehingga semena-mena mereka melakukan ini dan itu sekehendak mereka. Ya. Akan tetapi ingat, sehebat apapun Anda, pasti Anda akan dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Kenapa Allah menghancurkan mereka? Karena perbuatan yang mereka lakukan. Nah, jika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya satu. Kokohkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, maka pasti mereka wa anjayna, kami akan selamatkan mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini siksa kaum Ad dan Tsamud, ya. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Kemudian ini di antara hikmah-hikmah dakwah yang tadi saya sampaikan, ya. Fokus dakwah adalah tauhid, mengajak semua orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan umat atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Kepada mereka bisnisnya lancar, kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, air terus mengalir, tidak kekeringan, ya. Kemudian
bisa membangun ini dan itu segala macam. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan nasib umat terdahulu, ya. Bangsa Tsamud diingatkan bagaimana kondisi kaum Ad, ya. Kemudian kezaliman dan dosa akan mengakibatkan siksa. Sedangkan keimanan dan ketakwaan akan menghasilkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayoritas pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang lemah dan fakir miskin. Maka oleh karena itu, jangan sepelekan orang fakir miskin, jangan sepelekan masyarakat awam, jangan sepelekan ya masyarakat yang ada di bawah. Kita sebagai dai menyatulah dengan umat. Kita sebagai dai perhatikan orang-orang fakir miskin, karena ada satu hadis Nabi SAW, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian memperhatikan kaum du'afa, orang-orang yang lemah, fakir miskin, masyarakat awam. Perhatikan itu agar kita semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir dari saya adalah hari ini kita semuanya dalam kondisi yang sangat luar biasa. Turbulensi sosial kita hari ini akan terus memanas, ya, bukan hanya di tingkat kampung, bukan hanya di tingkat nasional, akan tetapi di tingkat internasional. Saya ingin mengingatkan kepada semuanya, wahai saudara-saudaraku sekalian, ini kejadian-kejadian ini, kondisi-kondisi ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Maka yang harus kita lakukan, ya, tidak usah pusing dengan situasi dan kondisi yang ada. Akan tetapi kokohkan keimanan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati orang-orang beriman dalam bingkai iman dan takwa, dan juga perjuangan menegakkan al-Islam. Periode ini adalah periode kejayaan. Tapi ingat, sebelum berjaya, kita semuanya harus berjuang. Karena tidak mungkin kita bisa naik ke atas gunung tanpa kita mendaki. Mendaki itu lelah. Akan tetapi, siapapun orangnya yang terus mendaki, maka pasti satu saat dia akan berada di puncak gunung. Siapapun yang terus menanam, maka mereka pasti akan memanen. Siapapun yang berjuang untuk menegakkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan di dalam hidupnya, Allah akan selamatkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya kesuksesan yang hakiki, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Terus baca doa ini, ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah, dan siapa saja yang bersama kami, anugerahkan pula hidayah kepada seluruh manusia, dan jadikan kami sebab hidayah bagi mereka. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah. Segala kesalahan datang dari saya. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada antum semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Billah fi sabilil haq nasrun minallah wa fathun qarib. Jika ada yang mau menambahkan atau bertanya sebelum kita akhiri kajian kali ini, saya persilahkan kepada antum semuanya, dan saya kembalikan kepada moderator Ustadz Muhammad Sinagarogi, MPD. Fa'alaihi waliyatafadhal masykura. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik, Ustaz jazakallahu khair atas taujih yang sudah diberikan di malam hari ini. Dan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu, para asatidzah wal asatidzah fillah, tentunya nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah seorang dai sebelum ke yang lainnya. Dan tugas utama kita adalah bagaimana kita menyuruh kebaikan kita, dan tentu ketika kita tatkala di tengah jalan ada sesuatu hal rintangan, dan insya Allah Allah akan senantiasa menolong kita. Bahkan mengambil intisari daripada kisah dakwah daripada Nabi Allah
Shalih alaihissalam, mereka kebanyakan kaum Samud diantaranya hidup di tempat-tempat yang sangat nyaman, yang Allah berikan kenikmatan. Bahkan tentu kenikmatan itu pula yang semestinya menjadi ujian bagi mereka, yang seyogianya mereka sadar bahwa itulah yang Allah berikan ujian, namun Allah butakan mata hatinya hingga muncullah kesombongan, sampai bahkan di antara mereka ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil sebagian intisari di beberapa surat di ayat surah Al-Bayyinah, bahwa golongan-golongan orang kafir ini bisa kita katakan sebagai syarrul bariyah, yaitu golongan-golongan yang buruk atau seburuk-buruknya makhluk. Dan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman insyaallah, dan tentunya kita menjadi sebaik, dan kita ambil hikmah di balik itu semua. Tatkala di sebuah daerah atau wilayah yang naudzubillah jangan sampai di sana tidak ada kebaikan, maka naudzubillah bisa jadi asbab dari itu semua datangkan Halo, Ustaz Rogi. Beliau keluar kayak Ustaz. Ustaz masih di mute. oh iya, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pula yang sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Dan ketika kita melakukan keburukan, tentu keburukan itu pula yang akan kembali kepada kita masing-masing. Dan tentunya mari kita berkontribusi yang sangat baik, karena kita dibatasi dengan waktu. Maka sekali lagi kepada Bapak, Ibu, serta hadirin, Ustadz wal Ustadzah yang hendak bertanya tentang kajian hikmah dakwah daripada Nabiullah SAW, dan yang ingin menambahkan, tafadhol masykurah, dipersilakan, boleh dengan raise hand atau langsung menyampaikan dengan mic yang ada, atau mungkin bisa chat di kolom chat yang tersedia. Ya, syukran Ustaz Rogi. Sebelum saya bacakan atau saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, Pak Haji Tatang sudah hadir belum ya, Pak Haji Tatang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ini ada Pak Haji Tatang, beliau aktivis KPA ya. KPA itu apa, Kang Haji? MPA, Ustaz. Oh, MPA ya, Masyarakat Peduli Al-Aqsa ya. Iya, betul, Ustaz. Masyarakat Peduli Al-Aqsa. Agar saya tidak terlalu sibuk membalas japrian-japrian tentang donasi ke Al-Aqsa, dan tadi juga sudah ada yang berdonasi di grup ya. Mungkin alangkah baiknya Pak Haji Tatang menjelaskan. Mungkin saya minta waktu ya Ustadz Rogi untuk mempersilahkan beliau 5 menit untuk menjelaskan kondisi Palestina, atau siapapun teman-teman yang berniat untuk berdonasi ke Palestina, agar bisa langsung ke teman-teman yang memang fokus mengurusi saudara-saudara kita di Palestina. Silakan Pak Haji Tatang. Ustadz Agus, tolong Pak Haji Tatang dipimpin. Tafadhol Pak Haji Tatang. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd.
para asatidz sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Terima kasih juga kepada Ustadz yang telah memperkenalkan saya untuk menyampaikan kondisi Palestina. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya di MPA, yaitu Masyarakat Peduli Al-Aqsa, jadi lembaga filantropi yang berfokus pada community kemanusiaan, di mana lembaga kami itu berdiri sejak Juli 2017 ya, dan sudah menyalurkan donasi ke pengungsi Palestina. Ya, termasuk saya pernah juga pergi ke pengungsi Palestina di sana. Jadi sangat sangat prihatin sekali jadi kondisi di sana ya. Jadi yang terbaru sekarang itu kondisi lumayan istilahnya ya, menggugah kita semua ya, keadaan di Palestina, terutama banyak yang dibutuhkan dari bantuan dari saudara-saudara kita di Indonesia itu. Untuk yang terakhir ini adalah kondisi listrik itu sudah tidak mungkin 4 jam sehari, nanti berkurang juga. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Bisa Bapak Ibu sekalian untuk membantu donasi di sana ya, untuk meringankan beban saudara kita. Terlepas itu kondisi antara Hamas dan Israel ya, tapi lembaga kita ini fokusnya terhadap kemanusiaannya gitu. Jadi untuk mensupport saudara-saudara kita yang benar-benar memerlukan bantuan kita, terutama obat-obatan, pangan dan sebagainya. Ya mungkin itu sebagai prolog ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang mau berdonasi. Tadi rekeningnya sudah saya share di grup ya, di grup. Jadi bisa langsung. Nah nanti bisa konfirmasi ke saya untuk kalau sudah transfernya nanti langsung saya direspon gitu ya. Jadi lembaga MPA juga kepada para donasi yang bisa berdonasi cukup banyak, nanti bisa ikut sama-sama menyalurkan ke pengungsi Palestina ya. Sudah banyak, hampir tiap tahun kita memberangkatkan mitra kita yang sudah banyak berdonasi ke MPA untuk bisa merasakan langsung gitu, mengunjungi ke pengungsi Palestina. Ya, di sini ada, mungkin tahun ini kita akan setting yang berdonasi 130 juta ke atas bisa nanti diagendakan untuk dalam penyaluran, untuk ikut langsung gitu, biar nanti merasakan bagaimana sih ruhiyah kita berada di pengungsi Palestina itu ya. Jadi melihat langsung keadaan sebenarnya gitu. Kalau musim dingin kedinginan, kalau musim panas kepanasan gitu kan. Nah itu ya. Baik, itu saja mungkin secara singkat dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Haji Tatang yang sudah menyampaikan perihal tentang kondisi terkini tentang saudara-saudari kita di Palestina. Toyib, karena waktu sudah menunjukkan di jam 21.30, mungkin kesimpulan akhir Ustaz untuk kita sebagai mungkin bagian daripada warasatul al-anbiya gitu ya, al-ulama warasatul anbiya, bagian daripada pewaris para nabi. Jadi kalau kita hanya menyanangkan bahwa ini hanya para ulama yang mungkin ilmunya sudah tinggi, padahal kita pun sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menyampaikan risalah daripada nabi kita gitu. Nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kira-kira kiat-kiat agar kita semangat dakwah kita
Mungkin minimalnya seperti dakwah dari para nabi wabil khus di malam ini seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti apa, Ustaz? Mungkin sebagai closing ya, untuk di acara kajian di malam hari ini. Tafadhol, Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Rogi. Teman-teman sekalian, dakwah itu kewajiban setiap kita yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam Islam sejatinya tidak ada yang disebut dengan pemuka agama itu. Tidak seperti di Yahudi dan di Nasrani. Kenapa? Karena semua orang Islam dia harus menjadi pemuka agama. Semua umat Islam harus cerdas, semua umat Islam harus pintar. Dan dengan ilmunya itu dia akan semakin khasyah di dalam hatinya. Kan disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya khasyah kepada Allah min ibadihil ulama. Mereka adalah hamba-hamba Allah dari para ulama. Nah, siapa yang harus menjadi ulama? Kita semuanya harus menjadi ulama. Kita semuanya harus berdakwah. Ya. Kalaupun bingung materi dakwah apa, sampaikan lagi apa yang telah saya sampaikan. Apalagi di zaman sekarang, Allahu Akbar. Semua ilmu muntasyir. Ilmu itu bersebaran. Ya, aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan kita semuanya untuk mengkaji agama, sangat luar biasa. Ya, bahkan kita hari ini punya grup WhatsApp. Saya khususkan untuk tanya jawab, maksimalkan fasilitas itu. Saya sering menyampaikan maksimalkan fasilitas grup WhatsApp itu untuk apa? Untuk saling bertanya. Kenapa? Di antara penyakit kita hari ini adalah GPP, gangguan pemusatan perhatian. Grupnya apa, nguploadnya apa. Ya. Dan itu tidak ada adabnya terhadap guru. Dan ini bahaya ya. Dan kita rugi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksimalkan pertemuan, kita tidak bisa memaksimalkan majelis, kita tidak bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu ikhwah fillah ya, mari terus mengkaji Islam dan terus beramal dan berdakwah. Ya, saya sering mengulang-ulang kata-kata dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Ya, walaupun yang sedang kita dakwahkan hanya sebatas lafaz Allah, 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 itu sudah sangat cukup, bahkan itu lebih dari cukup. Ya, kenapa? Karena disitulah inti seluruh ajaran para nabi dan para rasul, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kesuksesan yang paling besar bagi kita seorang muslim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman, orang bertakwa, dan orang-orang yang terus memiliki semangat perjuangan untuk menegakkan Islam, menegakkan negara ini, dan menebar rahmat Islam bagi semesta. Demikian Ustaz Rogi, Kang Agus, Pak Haji Tatang, dan teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini memberikan manfaat, maslahat, dan keberkahan bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Uus yang sudah menyampaikan taujih di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, semoga Allah berikan hikmah yang sangat luar biasa. Tetap kita, semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam koridor keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya keimanan itu bukan dibeli, bukan dibandingkan dengan harta yang banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang sudah memberikan, yang sudah menanamkan keimanan kita itu pada siapa-siapa saja orang-orang yang terpilih menurut kehendaknya. Dan saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf lahir dan batin apabila ada segala kesalahan, baik tutur maupun tingkah yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan.
Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami serahkan, warahmatullahi wabarakatuh. Anda serahkan kepada MC kembali. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sinagarogi MPD yang telah membantu kita semua. Jazakumullah khairan katsira Ustadz atas waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu ya. Dan terima kasih juga kepada Kiai Haji Usmauluddin MA yang sudah memaparkan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Usmauluddin MA menjadi ilmu yang barokah dan kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Pak Haji Tatang ya yang telah memberikan informasinya terkait Palestina. Semoga Pak Haji Tatang sehat selalu, diberkahi setiap langkah. Ya. Amin. Alhamdulillah untuk kajian serial dakwah para nabi dan rasul dalam Al-Quran telah berakhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi asbab keberkahan untuk kita semua. Amin. Untuk para kiai dan para ustadz dan Abi dan Umi yang ingin bertanya ataupun nanti diskusi bisa dimaksimalkan di grup WhatsApp ya. Betul Kiai ya? Ya. Ya, siap. Ya, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saat semuanya. Ya. Pamit ya. Para asatidz jangan lupa besok semua tema khutbah kita tentang Palestina. Ya, dan teman-teman yang di grup akan memberikan bantuan ke Palestina bisa nanti melalui MPA Pak Haji Tatang. Saya percaya ke beliau karena beliau sudah bolak-balik terus Indonesia Palestina dan teman-teman yang ingin mengajak teman-teman yang lain untuk berdonasi ke Palestina ya bisa langsung diserahkan ke MPA. Ya, jazakumullah khairan katsira. Saya mohon undur diri. Pertanyaan diskusi kita akan lanjutkan di grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Izin lab.